membahas tentang selanjutnya rezeki yang kelima nih, yang turunnya hanya di pagi hari. Dan katanya ini Rasulullah ini selalu rutin melakukan ini nih. Nah ini kita perlu bocorannya apa sih yang dilakukan Rasulullah di pagi hari ini? Mohon izin penjelasannya Ustaz Hilman. Ya baik Ustazah, Ustaz Maulana, Mas Fadli. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang selanjutnya yang turun di pagi hari adalah rizki kemenangan dan kesuksesan. Mau tuh. Jadi kalau kita mau menang, mau sukses, ayo hadirkan aktivitas terbaik di pagi hari. Karena di antara kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW itu, jika mengirimkan pasukan untuk berperang, mengirimkan utusan, itu dihadirkan di pagi hari. Makanya yang namanya pagi hari itu adalah tanda seseorang bisa mendapatkan kebangkitan dalam hidupnya. Orang sukses atau tidak, lihat bagaimana kebiasaan pagi harinya. Maka kita harus berdoa kepada Allah agar diminta untuk tidak galau di pagi hari, untuk tidak gelisah di pagi hari, untuk tidak resah di pagi hari. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Wa na'udzubika minal azzi wal kasal. Kita berdoa kepada Allah biar enggak malas. Makanya ini teman-teman akhwat ya, perempuan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita ketemu calon suami yang enggak tidur lagi habis subuh. Karena kalau kita merujuk kepada kemenangan tadi, berarti seorang laki-laki yang bangun di pagi hari, kemudian dia bekerja keras, kemudian dia berikhtiar, maka dia bisa mendapatkan kemenangan atas kehidupan dalam dirinya. Masya Allah. Makanya mohon maaf ya, seringkali yang membuat kita tidak bahagia itu bukan karena keadaannya, tapi karena keinginan kita dan kemauan kita yang kurang bergeraknya. Makanya yang namanya bergerak itu harus dihadirkan di pagi hari dan kita minta kepada Allah agar setiap pagi menjadi kebangkitan kita, semangat kita. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW pun juga seringkali mengirimkan pasukannya, mengirimkan utusannya di pagi hari. Maka ayo sekarang apa yang sedang kita hajatkan, apa yang sedang kita inginkan. Yang belum punya pekerjaan, ayo bangun di pagi hari. Hadirkan amalan-amalan yang tadi. Kemudian kita ikhtiar. Insya Allah wawancara kita lancar. Amin. Tes kita lancar. Amin. Karena yang namanya kemenangan. Bukan hanya menang dalam urusan perang. Tapi juga menang dalam urusan setiap kehidupan kita. Amin. Yang dagang laris manis. Amin. Yang kerja naik karir. Amin. Ya? Suami istri bahagia di rumah tangganya. Amin. Anak-anak sekolahnya berprestasi. Amin. Dan orang tua yang senantiasa mendoakan anaknya di pagi hari, maka anaknya itu akan mendapatkan prestasi terbaik di sekolahnya. Amin. Yang kemudian menjadikan dia pribadi yang sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Saya itu ingat sekali Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Dulu almarhumah ibunda saya itu. Masya Allah. Dulu menjelang akhir hayatnya punya penyakit stroke. Jadi kalau saya pulang dari pesantren liburan, kemudian saya menyuapi ibu saya suka bilang begini, Hilman, nanti mama bakal nonton Hilman ceramah di TV. Allahu Akbar. Terus saya bilang sama ibu saya, rasanya nggak mungkin mah, kita orang kampung, orang desa. Tapi kata ibu saya, aminkan saja, aminkan saja. Dan itu diulang-ulang berkali-kali. Saya kemudian jawab amin, amin, amin. Allahu Akbar, izin Allah, saat ini kita berada di televisi, tapi yang sedih ibu saya tidak bisa menyaksikan saya di televisi. Karena Allah sudah mengambil usianya lebih duluan. Maknanya adalah doa orang tua di pagi hari itu mengantarkan kemenangan, kesuksesan bagi seorang anak. Maka ayah bunda jangan sungkan-sungkan mendoakan anak kita di pagi hari. Betul. Karena boleh jadi anak kita berhasil, sukses, menang. Itu adanya di pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita pun sadar semuanya yang ada di sini ya. Mungkin kita bisa duduk di sini pun karena doa-doa orang tua kita. Nggak mungkin karena hanya usaha kita aja tanpa ada doa dari orang-orang tua kita yang bisa membuat kita bisa duduk ada di sini. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Hilman atas penjelasannya. Mudah-mudahan juga membuat semangat juga buat jamaah ibunda yang ada di rumah yang lagi nonton untuk selalu mendoakan anak-anaknya untuk menjadi orang yang hebat. Amin amin ya robbal alamin. Nah sekarang kita masuk lagi nih ya. Yang berikutnya kita mau coba bacakan dulu nih, ada pertanyaan-pertanyaan masuk yang di rumah udah gak sabar ingin dijawab. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @anisaoke4. Wah, Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Bukan ingin bertanya, tapi ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Ustazah pengisi acara Islam itu Indah. Karena berkat beliau semua saya mendapatkan hidayah. Saya mendapatkan hidayah. Saya merasa perubahan begitu dahsyat dalam ibadah saya. Doakan saya agar saya tetap istiqomah. Amin. Salam buat semuanya. Semoga Allah selalu melindungi kita. Amin. Amin, ya robbal alamin. Sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih banyak ya buat mbaknya ya. Tadi siapa namanya, Mbak Anissa. Mbak Anissa yang sudah begitu merasakan manfaatnya, dan terima kasih banyak juga doanya untuk kita semuanya yang ada di sini ya. Mudah-mudahan doakan juga untuk program ini selalu bisa berjalan sampai 100 tahun kemudian. Amin. Jangan tanggung-tanggung kalau doa katanya. Orangnya udah nggak ada kan, tapi regenerasi. Masih hidup lah 100 tahun lagi. anak cucu kita. Oh iya, Masya Allah. Terima kasih banyak, dan selanjutnya kita baca lagi ada pertanyaan dari @sabar sanusi. Saya ingin bertanya, kenapa manusia harus diuji dulu untuk mendapatkan rezeki? Seperti saya dizolimi tetangga. Misalnya kemudian beberapa hari kemudian saya mendapatkan rezeki berupa kiriman snack-snack dan transferan uang dan lain-lain. Wah, ini Ustadz Syam duduk jawab deh. Oh ya, kata Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudian di ayat yang lain, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah memberikan kemudahan setelah kesulitan. Atau di ayat Alam Nashrah itu Allah memberikan kemudahan bersama dengan kesulitan. Jadi bukan setelah, tapi bersama dengan kesulitan. Namanya dunia itu tempatnya ujian ya. Karena dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Banyak sekali macam-macam ujian ini. Namun ternyata yang berhasil dan beruntung adalah bagi orang-orang yang bersabar. Kalau kita sudah mengaku beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berikrar dalam hati bahwa kita ini beriman, pasti akan diuji ya. Kemudian kenapa harus diuji dulu ya? Karena memang dunia tempatnya diuji. Ya, ini bukan surga. Kalau tidak mau diuji nanti di surga insya Allah kita berkumpul semua. Jadi kalau masih di dunia pasti diuji. Alhamdulillah setelah ujiannya ada rezeki yang banyak. Banyak orang setelah diuji ujian tambahan lagi. Ya, ujian level 1, level 2, level 3, level 4. Tapi pasti akan ada manisnya. Karena ini janji Allah dalam Al-Quran. Saran saya buat masnya, yakini bahwa semua yang terjadi itu adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, introspeksi diri. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya kadang-kala musibah itu karena ulah kita sendiri. Mungkin masnya juga pernah rese sama tetangga gitu ya. Akhirnya tidak ada habisnya. Maka kata Al-Quran, ambillah maaf. Mungkin bisa meminta maaf, mungkin bisa memberi hadiah. Tahadu, tahabu, saling menghadiahilah kalian supaya kalian saling mencintai Allah Ta'ala. Masya Allah, mungkin dikasih rezekinya itu atau snack-snack tadi Mas dibagi ke tetangganya, mudah-mudahan tetangganya juga nggak jadi ngomel ya. Tapi dia mendoakan Mas rezekinya lebih banyak lagi deh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Syam.